شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Janganlah kita kemudian mengatakan, kalau teman-teman yang lain kan muslim dari keturunan enak, kita mah berjuang, kita mah dapat hidayah dari effort yang luar biasa. No, jangan pernah membanggakan itu. Hidayah Allah yang menggerakkan kita untuk mempelajari, membandingkan. Allah yang menggerakkan kita untuk kemudian menghayati iman ini sebagai sesuatu yang indah, yang agung. Tidak, bukan kita. Bukan kita yang punya hak atas iman ini. Ini nikmat anugerah Allah yang luar biasa. Maka bagaimana mungkin kalau kita menyadari bahwa semua nikmat ini, iman ini dari Allah sebagai karunia yang sangat agung, lalu kita kemudian melihat orang lain dan mengatakan, aku lebih baik daripada kamu. Bagaimana bisa? Orang yang merasakan bahwa nikmat iman itu anugerah dari Allah berkata kepada sesamanya, aku berada di atas kebenaran sedangkan kamu kebatilan. Aku berada di atas jalan yang lurus sementara jalanmu berkelok-kelok. Aku berada di atas yang sahih sementara kamu syubhat. Dari mana? Ketika nikmat iman itu dirasakan sebagai karunia Allah, maka yang tumbuh adalah perasaan agung untuk kemudian menginginkan semua orang merasakan apa yang dirasakan oleh dirinya sendiri. Terlebih-lebih keluarga kita, anak kita, istri kita, cucu kita, cucu kita. Kita ingin mereka merasakan nikmat itu, anugerah Allah itu. Kalau dia dai, dia sangat mencintai seluruh negerinya, seluruh bangsanya. Para rasul itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai akhun, saudara untuk kaumnya. Wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Wa ila Samud akhahum Salihah, kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, kepada orang-orang Madyan kami utus saudara mereka Syu'aib. Semuanya saudara. Menunjukkan para rasul, para dai ini punya cinta yang luar biasa. Karena mereka merasakan hidayah Allah, dan mereka ingin semua orang, semua kaumnya berada dalam hidayah Allah. Maka ketika Allah memuji seorang yang bukan nabi, bukan rasul, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dia bukan alim, dia bukan faqih, dia bukan seorang ustadz, dia bukan seorang kiai, dia bukan seorang nabi dan rasul, dia hanya seorang pandai tukang kayu biasa. Habib bin Suri An-Najjar yang kemudian dia tidak bisa mengajarkan agama, dia hanya mengetahui ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah utusan-utusan Allah itu. Seiring pengetahuannya bertambah, dia tambahkan seruan-seruannya. A'attakhidu min dunihi alihatan yuridunir rahman bidurri la tughni anni syafa'atum syai'a wa la yunqidhun. Apakah aku jadikan sesembahan-sesembahan selain Allah yang seandainya Allah Ar-Rahman, dat yang Maha Pengasih, menghendaki untuk madarat, niscaya sesembahan-sesembahan ini, karena itu di negeri Romawi, Jupiter, Neptunus, Mars, dewa-dewa mereka ini, mereka tidak akan bisa memberiku manfaat, tidak akan bisa memberiku syafaat, tidak akan bisa menyelamatkan aku sedikit pun juga. Sampai akhirnya dia terbunuh oleh kaumnya, pecah dadanya, diinjak-injak. Di tengah nafas terakhir dia berkata, Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Wahai para rasul, wahai para utusan Allah, aku beriman kepada Rabb kalian, maka dengarkan aku, jadilah saksi bagi keimananku. Saat itu ruhnya diangkat ke langit dan Allah berfirman kepadanya, Qila dakhulil jannah.
masuklah kamu ke dalam surga. Apa yang dia katakan begitu masuk ke dalam surga? Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Aduhai seandainya kaumku tahu, kata dia, sebab apa aku ini diampuni dan dijadikan makhluk Allah yang dimuliakan. Aku ini makhluk hina, aku banyak dosa di masa lalu, tetapi Allah mengampuni dosa-dosaku. Tetapi Allah memuliakan aku, menjadikan aku termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan olehnya. Apa sebabnya? Ingin sekali dia menyampaikan kepada kaumnya, sebabnya adalah hijrah, sebabnya adalah taubat, sebabnya adalah mengikuti para utusan Allah, sebabnya adalah berdakwah bersama mereka. Maka Allah sampaikan kepada kita semua ceritanya, karena dia sangat ingin kaumnya tahu disebabkan apa dia diampuni, disebabkan apa dia dijadikan makhluk Allah yang mulia, yang dimuliakan. Jadi pertama, orang yang kemudian merasakan nikmat iman sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala pasti menginginkan semua orang berada dalam nikmat itu. Bukan justru mencibir, bukan justru menyalahkan, bukan justru memandang rendah, bukan justru menjelek-jelekkan, bukan justru mengecilkan hati orang lain dengan keimanan yang ada dalam hatinya. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum. Itulah Allah yang telah menjadikan kalian mencintai keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asyan. Dan Allah yang menjadikan kalian benci, tidak suka, jijik, ngeri, ogah kepada kekufuran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Di sini kita menemukan satu takrif yang indah tentang keimanan. Keimanan yang indah itu selalu diikuti dengan bagaimana kita menjadi orang yang tidak suka kepada kekufuran. Bagaimana kita akan suka kepada kekufuran? Allah yang memberi rizki, Allah yang mencipta, Allah yang mengatur segala urusan, tetapi didurhakai, tetapi kemudian diingkari. Tidak, kita tidak menyukai kekufuran. Kita tidak menyukai kefasikan. Kita tidak menyukai kemaksiatan. Itu konsekuensi dari iman. Tidak bisa cinta pada iman berhimpun dengan cinta pada kekufuran. Tidak bisa berhimpun cinta pada ketaatan dengan cinta kepada kemaksiatan. Tidak bisa berhimpun cinta kepada ketulusan, keikhlasan dengan cinta kepada kefasikan. Tidak bisa. Maka jejak iman ini yang kemudian harus kita terapkan dalam hati kita dengan mensyukuri dia sebagai anugerah Allah yang luar biasa. Menginsyafi bahwa dia karunia nikmat dari Allah yang dahsyat, yang lalu kita punya sebuah tuntutan untuk membuat juga, menjadi wasilah juga bagi orang lain supaya bisa merasakan nikmat yang sama. Maka jejak-jejak iman di keluarga kita setelah dimulai dari kesadaran bahwa dia nikmat Allah, anugerah Allah, adalah kesadaran untuk memberikan kepada kita, memohonkan dari Allah untuk kita anugerah iman itu lestari, sambung sinambung. Salah satu doanya ibadur rahman, orang-orang yang menjadi hambanya Allah yang maha pengasih di dalam Al-Quran Karim adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dengan doa inilah jejak-jejak iman itu kita sambung-sambungkan untuk anak cucu keturunan kita. Karena doa ini memberikan pertama-tama juga kesadaran pada kita, boleh jadi antum sekarang menjadi seorang mukmin, muslim, taat, suka sholat berjamaah, suka syiar-syiar ibadah, suka mendatangi taklim, suka belajar din, difaqihkan oleh Allah di dalam agama, diberi semangat oleh Allah untuk mengerjakan
amal-amal soleh, ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan, menghidupkan taklim, tabligh. Boleh jadi itu bukan kita. Ba'dallah itu adalah doa-doanya. Mungkin bapak ibu kita, mungkin kakek nenek, mungkin kakek buyut, nenek buyut, mungkin kakek canggah, nenek canggah, mungkin kakek wareng, nenek wareng, mungkin kakek udek-udek, nenek udek-udek, mungkin kakek gantung siwur, nenek gantung siwur, mungkin kakek debok bosok, nenek debok bosok, mungkin kakek gali asem, nenek gali asem. Itu sudah 7 turunan ya itu. Naik ke atas terus doa-doa mereka. Kalau kita belajarnya pas-pasan, neng kok ya nilainya bagus. Kalau kita dulu nyantri tidak serius, alhamdulillah orang masih mau mendengarkan omongan kita. Kalau kita ibadahnya compang-camping, tetapi Masya Allah, Allah masih menjaga kita menjadi bagian dari orang-orang beriman. Barangkali penjagaan itu, nikmat anugerah itu bukan karena ikhtiar-ikhtiar kita, tapi doanya simbah-simbah kita semua, prihatinnya mereka semua. Saya punya tetangga namanya Pak Gopar. Pak Gopar ini penjual gorengan. Masya Allah, beliau ini sering dari lisannya kata-kata hikmah yang bikin jelep-jelep itu keluar. Jadi Pak Gopar itu ceritanya, saya tanya, loh Pak Gopar sekarang puasanya apa? Daud. Jadi Pak Gopar itu puasanya puasa Daud. Gara-garanya apa? Dia cerita. Satu saat dia ini di Kerapia, Kiai Khalil Bisri datang itu dalam keadaan badannya lelah, kemudian ngundang Pak Gopar karena memang akrab. Par mbok aku dipijiti katanya, par mbok aku dipijiti, minta dipijitin, kemudian dipijitin sama Pak Gopar. Ketika dipijitin, Kiai Khalil Bisri nanyakan, minum apa Par biar dipesankan gitu. Dalam siang Mbak Yai, saya puasa. Wah ampuh, puasa apa Par? Nggih kiatnya Senin Kemis Mbak Yai. Oh ya ampuh, Masya Allah. Lah bapakmu dulu juga apa ya? Prihatin Par, juga puasa, ngibadah. Oh kalau bapak saya alhamdulillah tahajudan, Senin Kemisnya juga rajin, makanya saya teruskan Mbak Yai. Lah iya Par, wong bapakmu saja itu Senin Kemis puasanya prihatin, kamu cuma jadi kayak gini. Lah kamu kalau enggak prihatin, anakmu kayak apa gitu. Nah kata Pak Gopar, sejak saat itu gara-gara omongan itu beliau puasanya jadi diubah menjadi puasa Daud. Karena ucapannya adalah, lah iya bapakmu dulu hidupnya prihatin, ngibadahnya kenceng, kamu aja cuma jadi kayak gini. Lah kalau kamu nggak ngibadah, anakmu kayak apa gitu. Orang tua. Makanya zaman ini kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan yang cukup bikin kita harus banyak merenung gitu ya. Ada banyak orang pengen anaknya kayak Imam Syafi'i, tapi bapak ibunya tidak berusaha mencari tahu bapak ibunya Imam Syafi'i kayak apa gitu. Anaknya harus hafal Quran umur 10 tahun gitu ya. Anaknya harus sudah pinter fikih umur 17 tahun gitu ya. Biar kayak Imam Syafi'i gitu ya. Loh bapak ibu kok ya bapak ibu Imam Syafi'i apa gak gitu kan. Itu yang penting gitu. Ada dalil yang sangat jelas dalam Al-Quran Al-Karim yang menunjukkan betapa kesolehan orang tua itu manfaatnya memang banyak, yang jatuh tidak pada yang soleh ini, tapi ke arah anak, ke keturunan kita. Itulah jejak iman dalam keluarga kita itu begitu. Jadi solehnya bapak itu kadang-kadang bapaknya yang soleh ini ya biasa-biasa, tapi nanti manfaatnya itu muncul di anak yang kesekian gitu ya. Coba antum baca kisahnya Musa alaihissalam belajar kepada Khidir di suratil Kahfi. Bagian terakhir, episode terakhir. Yang sayang sekali cuma 3 episode ya. Kata Nabi SAW itu, jadi Nabi itu sempat mengomentari Sayyidina Musa alaihissalam. Kata Nabi, sayang sekali Musa ini kurang sabar ya. Kalau Musa itu lebih sabar sedikit, kita bisa lebih dapat banyak pelajaran lagi gitu ya. Nah ini gara-gara Musa protes terus gitu ya, cuma 3 episode akhirnya gitu.
Di episode ketiga, Khidir menegakkan sebuah dinding yang nyaris rubuh di sebuah kota yang telah menolak mereka, tidak mau memberi mereka jamuan makan. Maka Musa alaihissalam bertanya, kalau kamu mau, kamu bisa minta opah loh ini. Hada firaku baini wa bainak. Inilah perpisahan antara aku dan engkau. Ya, the end. Gitu. Maka kemudian akan diberitahukan apa pemberitahuannya, penjelasannya tentang yang dilakukan oleh Khidir alaihissalam pada bagian yang ketiga ini. Ini lil yatimaini fil Madinah. Tembok ini adalah milik dua anak yatim di kota ini. Dua anak yatim salihin. Yang dua anak yatim ini anak yang soleh. Tapi coba perhatikan kalimat berikut. Wa kana abuhuma salihah. Sesungguhnya bapak mereka dulu orang soleh. Itulah kenapa Khidir diperintahkan Allah untuk menegakkan dinding itu, karena di dalam dinding itu terdapat simpanan yang nanti akan bermanfaat bagi kedua anak yatim yang soleh itu. Siapa bapak kedua anak yatim yang soleh itu? Yang disebut oleh Allah sebagai bapaknya soleh. Kita baca tafsir, keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu bukan bapak langsung, tapi kakek ketujuh. Jadi di situ kemudian kita menemukan keterangan bahwa anak yatim yang soleh ini, dua anak yatim yang soleh ini, bapaknya nggak soleh, kakeknya nggak soleh, kakek buyut nggak soleh, kakek canggah nggak soleh, kakek waring nggak soleh, kakek udek-udek nggak soleh. Yang soleh kakek gantung siwur, kakek ketujuh. Ternyata kakek ketujuh yang soleh, yang banyak berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu akan disambungkan oleh Allah dengan cucu ketujuhnya yang mengikutnya dalam keimanan. Kadang-kadang manfaat doanya kakek ketujuh nggak langsung muncul di anaknya, tapi jedulnya di keturunan ketujuh. Masya Allah. Makanya berdoa itu nggak pernah rugi. Bu ibu itu kadang-kadang nggak sabar, ya Allah semalam sudah berdoa kok hari ini anak saya belum soleh gitu. Doanya belum sampai, perjalanannya ke langit masih jauh gitu kan. Karena kecepatannya rendah gitu. Kecepatan doa kita ini tidak terlalu tinggi, makanya sampai di langitnya lama kita. Sabar gitu ya. Mungkin belum sekarang dikabulkan doanya, tapi pasti doa itu tidak ada yang sia-sia. Insyaallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi pertama-tama ketika kita menyadari itu nikmat dari Allah, kita mensyukuri nikmat itu, dan kita sangat menginginkan seluruh keluarga kita ada di situ, berada di dalam nikmat itu. Maka yang ada di sini adalah doa Rabbana hab lana ini bagian dari ikhtiar kita untuk menjadikan jejak-jejak iman itu terwaris tanpa henti. Maka bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, tugas bapak yang paling berat itu bukan mencari nafkah. Mudah mencari nafkah itu insya Allah. Tugas bapak yang paling berat itu adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dari keluargamu dan keluargamu dari api neraka. Sini ada tanggung jawab yang sangat berat yang diemban oleh seorang suami, menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Masya Allah. Jadi hadifillah rahimakumullah, kita kemudian berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan putus, minimal ba'da salatil fardu, ba'da salat fardu, semua kita jangan lepas dari doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tentu saja pelengkapnya adalah doa yang ke atas sebagai ucapan terima kasih kita kepada orang tua kita yang telah memberikan juga keprihatinannya, amal-amal solehnya untuk kemudian membesarkan kita dengan doa-doa. Maka ada Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua doa ini nggak putus, nggak lepas. Meskipun memang ada berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu
pertama-tama ya jangan langsung to the point kalau berdoa. Satu, memuji Allah. Masa sama yang diminta nggak muji-muji? Dua, nyebut-nyebut nama kekasihnya yang dimintai, namanya Muhammad SAW. Jadi berarti tahmid kemudian sholawat. Tiga, mendoakan saudara kita semesta. Karena doa kepada saudara kita di saat gaibnya itu yang kemudian membuat kita diberi oleh Allah seperti yang kita minta untuk mereka. Maka seluruh mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah semuanya. Nanti monggo boleh terus berdoa apa, tapi dua ini jangan lepas. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jelas. Belum menikah sudah boleh belum berdoa itu? Boleh, kenapa enggak? Gitu. Wah, saya belum menikah Ustaz, masa doanya, duhai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami, istri-istri kami, dan anak keturunan kami, sebagai qurrata a'yun bagi kami. Ya, berdoa dulu, aksi, setelah itu, tapi ya segera. Gitu. Dan doa itu doa yang kemudian meminta kita merenungkan makna qurratu a'yun. Masya Allah. Indah sekali doa ini. Indah sekali doa ini. Karena yang diminta di situ agar anak kita, pasangan kita, keturunan kita semuanya jadi qurratu a'yun. Apa makna qurratu a'yun? Makna aslinya siapa ya? Qurrah dan ain. Ain ini mata. Qurrah, ain yang menyejukkan mata kita. Secara alami apa yang menyejukkan mata kita? Kenapa kita perlu berkedip? Supaya sejuk. Apa yang menyejukkan? Air mata. Jadi penyejuk mata kita yang pertama-tama itu air mata. Seluruh hal yang keluar dari lubang-lubang di tubuh kita itu menjijikkan, kecuali satu ini. Betul tidak? Iya, seluruh hal, cair, padat maupun gas, gitu kan? Yang keluar dari lubang-lubang di tubuh kita itu menjijikkan, kecuali satu ini, air mata. Kita lihat air mata nggak jijik, iya kan? Coba lihat orang keluar ingusnya. Coba lihat orang bangun tidur di sini kata Kiai Anwar Zahid, mabrik sak tape-tape gitu kan? Banyak banget blobok, apa bahasa Indonesianya? Kotoran mata. Coba lihat ada kotoran telinga, delewer bahasa Jawa gitu. Keluar. Coba lihat yang keluar dari mulut kita, jijik. Tapi coba lihat air mata. Kita kesetrum lihat air mata tuh, ikut nangis bisa jadi. Ini nikmat sekali. Maka dia disebut qurrah ain. Jadi makna aslinya qurrah ain itu adalah air mata sebenarnya. Maka orang yang paling kita cintai itu jadi qurrah ain bagi kita, yang bikin kita menitikkan air mata doain. Yang bikin kita menitikkan air mata rindu, yang bikin kita menitikkan air mata karena kemudian mengharapkan yang terbaik untuk dia, gitu kan? Itulah penyejuk mata, gitu ya. Itulah penyejuk mata, pemandangan terindah yang kita lihat waktu kecil terbangun tengah malam, itu ya, ngelilir bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa? Mendusin. Antum nggak pernah dengar kan? Nah, coba nanti lihat di kamus. Mendusin itu artinya ngelilir, itu bangun di tengah malam, terjaga. Apa pemandangan terindah? Kita lihat bapak kita, ibu kita lagi tahajud, doain nama kita sambil nangis. Masya Allah, itu pemandangan indah sekali. Qurrah ain. Tabarakallah. Qurrah ain. Apa pemandangan terindah bagi orang tua? Sama, lihat anaknya nangis, doain dia. Masya Allah. Nikmat itu. Qurrah ain. Itu yang menunjukkan mata kita. Kalau mata kita mata imani, yang bikin mata kita sejuk, sudah bukan alis yang berbentuk bulan sabit,
hidung yang bangir, bibir yang seperti delima dibelah. Kayak apa itu? Pipi yang merona, gitu ya. Jilbab yang rapi, jenggot yang simetris, gitu ya. Sudah bukan itu yang bikin hati kita ini menjadi tentram dan mata kita ini menjadi sejuk. Enggak. Yang bikin mata kita sejuk sudah melihat bukan fisik lagi, tapi beyond, di balik itu. Maka orang kalau sudah menentukan pilihannya, ini istri gue, sudah ditetapkan. Bagaimana cara menjaga supaya istrinya menjadi yang tercantik? Berarti sudah jangan lihat fisiknya. Kalau lihat fisiknya nggak habis-habis, tiap hari keluar edisi baru yang lebih cantik. Tuh, iya kan? Serius. Kalau sudah dipilih jadi istri, maka kita harus menemukan sesuatu yang membuat dia tampak cantik di hati kita. Sudah bukan lagi fisiknya. Karena kalau cuma lihat fisik, hari ini Anda ijab kabul, nanti sore itu keluar edisi baru di TV, di feed Instagram gitu ya. Keluar edisi baru. Terus Anda kecewa gitu, ya keluar baru nih gitu kan. Enggak bisa dong. Bukan seperti itu. Kita menemukan sesuatu yang tadi, qurratu a'yun. Apa qurratu a'yunnya? Masya Allah. Mungkin orang yang tradisional qurratu a'yunnya itu istrinya ngaduk teh, kemudian bawa sambil senyum, monggo mas, ngunjuk rumiin gitu kan. Masya Allah. Itu juga qurratu a'yun dalam salah satu versi barangkali. Tapi beyond itu, yang lebih dari itu. Senyummu dari wajah yang basah oleh air wudhu, di sela tilawah syahdu, itulah surga, seiris surga yang tersiram madu. Kan gitu. Saya kalau ngomong sama istri saya kan gitu-gitu. Senyummu dari wajah yang basah oleh air wudhu, di sela tilawah syahdu, itulah seiris surga yang tersiram madu. Beyond. Itu Masya Allah. Kita menemukan sesuatu yang indah. Anak-anak kita juga begitu. Kita nggak lihat fisiknya lagi, kita sudah lihat apa yang ada di balik itu. Kita lihat bibirnya yang kita pikirkan, Masya Allah ini bibir anak gue yang besok bakal berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, jalan keselamatan gue. Indah. Maka saya ngomong sama bapak ibu yang sudah jadi suami istri, pandangannya sudah tidak sampai dunia aja, harus sudah sampai akhirat. Maka suami-suami kalau istrinya sudah mulai menua gitu ya, sudah berubah, karena memang istri yang cantik itu tidak awet, yang jelek lebih awet. Kalau yang cantik itu 15-20 tahun habis kecantikannya. Kalau yang jelek dari awal sampai akhir gitu ya, awet. Enggak. Cantik itu relatif, Ukti. Jelek itu absolut. Enggak. Semua orang punya ukurannya masing-masing tentang cantik, dan lagi-lagi itu tadi yang dipandang kalau sudah suami istri itu beyond. Makanya gitu ya, suami lihat istrinya kok penampilannya kucel, bau minyak jelantah plus terasi, daster tambalan 7 tempat, masak di dapur pakai roll, masker belum dihapus, keringatnya berleleran karena lelah. Apa yang Anda lihat? Fisiknya? Enggak. Yang kita lihat kasih sayang yang luar biasa, yang dia curahkan untuk kemudian memastikan kita semua mendapatkan makanan yang lezat hari itu. Masya Allah. Yang kita lihat kemudian harus sabar, ini cuma nyamar. Aslinya ini lebih cantik 70.000 kali lipat daripada bidadari yang paling cantik, kan gitu. Jadi kalau kita lihat istri kita dalam pandangan yang sedang tidak menyenangkan di mata, bilang pada diri kita, ini nyamar, aslinya 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Nanti kalau masuk
surga. Syarat dan ketentuan berlaku. Kan itu. Ketika dia sedang bikin jengkel, kita sudah melihat yang di balik itu. Bikin jengkelnya sekali ini dalam seminggu paling 3 kali. Dibandingkan 3 kali bikin jengkelnya yang hanya beberapa menit itu, Masya Allah, kebaikannya lebih besar. Maka dia ini sedang acting, pura-pura jutek, pura-pura marah, pura-pura nyebelin. Cuma mau nguji kita, kan kita suami setia, no problem. Jangan kira aku akan marah padamu kalau kamu marah padaku. Ye, kan gitu. Ini mah cuma acting, aslinya solehah, kan gitu. Maka itu harus diungkapkan kan, kata Mas Pri GS, kalau istri sedang masak dengan penampilan yang dreweran, keringat, baju yang apek, noda kecap, noda sirup, noda jus, noda bawang merah, bawang putih, dan juga seluruh noda gitu ya berkumpul di badannya itu. Sekali-sekali kayak gitu Pak, di depannya itu goreng ikan asin sama nyambel terasi Pak. Nah, itu peluk, kecup dengan penuh kasih sayang. Nanti dia pasti bilang, apa sih? Gitu. Nah saat itu ungkapkan cinta. Menciummu memelukmu di saat rapi dan wangi itu biasa. Menciummu memelukmu di saat seperti ini adalah jihad akbar. Gitu. Itu ungkapan cinta itu begitu. Beon. Bangun tidur. Waktu dia lagi jelek-jeleknya. Cemberut pula. Bilang sama dia, weh ternyata di sampingku ada wanita tercantik nomor 2 sedunia. Nanti kan dia cemberut, tambah cemberut, kemudian bilang, kok nomor 2? Nomor 1 siapa? Jawabnya, nomor 1-nya kamu, kalau lagi senyum. Gitu. Masya Allah. Iman itu penuh kesyukuran dan menjadikan dia sebagai qurratu a'yun bagi kita. Karena tadi ada sesuatu yang kita pandang melampaui realita. Dan itu diperoleh dengan doa ini yang memperbaiki diri kita dan memperbaiki pasangan kita, memperbaiki anak-anak kita. Dengan doa Rabbana hablana itu mereka diperbaiki untuk kita diperbaiki untuk mereka. Qurrah ain itu lebih tinggi dari cinta. Kata Nabi SAW, cintaku pada dunianya kalian ini 2. Diletakkan Allah di 2 tempat. 1 istri-istri, 2 wewangian. Rasulullah itu 2 yang paling dicintai di dunia ini adalah istri dan wewangian. Kemudian beliau bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis salati, sedangkan dijadikan qurrah ainku itu adalah salat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya ketika ibadur rahman menuntunkan kepada kita doa supaya anak cucu, anak keturunan, istri-istri, pasangan itu menjadi qurrah ain bagi kita, bayangannya adalah seperti melihat pemandangan terindah yang bisa kita lihat. Ngeliatin istri itu pemandangan terindah dari semua pemandangan yang pernah ada dalam hidup kita. Ngeliatin anak itu pemandangan terindah dari semua pemandangan terindah yang pernah ada dalam hidup kita. Itu qurratu a'yun. Yang menarik berikutnya, ikhwati fillah, dalam doa ini disebutkan wa ja'alna lil muttaqina imama, dan dijadikan, kita mohon dijadikan sebagai imamnya orang bertakwa. Ambisi itu dalam segala hal dunia tercela. Ambisi itu dalam hal dunia semuanya tercela. Antum berambisi pada suatu jabatan, kalau antum menginginkannya, berhasrat sangat untuk jabatan itu, maka ketika antum benar-benar mendapatkan jabatan itu, Allah akan meninggalkan Anda, membiarkan Anda ngurusi semua. Tapi kalau Anda tidak menginginkan, tidak berhasrat, hanya ya karena tidak ada yang lain yang mau untuk kemudian mengemban, lalu antum mengemban, maka yang ngerjain tugas itu bukan antum, yang ngerjain kerjaan itu bukan antum, Allah. Umar bin Abdul Aziz itu cuma menjadi khalifah 2,5 tahun. Tapi krisis paceklik ekonomi di mana-mana selesai. Zakat di Afrika nggak ada yang mau nerima. Serigala-serigala nggak mau memangsa
domba. Bukan cuma di dunia manusia krisisnya. Kalau antum itu memimpinnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ambisi, bukan karena pengen gitu. Maka Allah yang akan memberikan berbagai macam hal bantuan untuk mewujudkan kepemimpinan antum. Dan itu nggak bikin antum memaksakan diri untuk membangun terlalu banyak infrastruktur. Jadi ambisi itu kalau dunia tercela, tapi di sini ada yang menarik. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imam orang-orang bertakwa. Di lafaz-lafaz doa yang lain ini, waja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang soleh. Kalau hamba-hamba yang soleh, kita ini mohon kepada Allah agar kita termasuk hamba-hambamu yang soleh. Tapi kalau takwa, kita ini minta kepada Allah supaya jadi imamnya orang bertakwa. Dahsyat ya. Kenapa? Karena kalau soleh, itu antum bisa membuktikan dari pengamatan. Takwa, enggak. Oh dia orang soleh, kok tahu sholatnya itu 5 waktu berjamaah di masjid. Kita bisa mengajukan bukti. Dia itu orang soleh, kok tahu puasanya itu Daud gak pernah putus. Oh dia itu orang soleh, kok tahu kalau di kantor itu selalu sholat duha. Dia orang soleh, kok tahu sedekahnya untuk masjid itu rutin per bulan sekian. Dia itu orang soleh, dia itu kalau ada majelis taklim dimanapun datang. Dia itu orang soleh. Kita bisa menjelaskan apa itu orang soleh. Tapi tidak pernah kita bisa menjelaskan, oh dia. Sama dengan guyonan Jogja. Bebek goreng yang bikin enak apanya? Hah? Huruf B. Jangan dibahas. Jadi, Masya Allah, ini rizki nak Allah yang atur buat kamu. Kalau kita menyembah selain Allah, namanya zalim. Kurikulum tauhid. Yang kedua kurikulumnya, ya bunayya innaha intakum misqala habatin min khardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Kurikulum muraqabatullah. Jadi tauhid saja nggak cukup. Anak ini harus dikenalkan dengan muraqabatullah. Nah, kalau kamu berbuat baik, nak, meskipun nggak ada yang lihat, nak, umi nggak lihat nggak bisa senyum bangga, ayah nggak lihat nggak bisa nepuk-nepuk pundakmu karena seneng, ustadzah nggak lihat nggak bisa muji kamu, teman-teman nggak lihat nggak bisa kagum sama kamu. Tapi kalau Allah lihat, nak, cukup, nak, lakukan. Karena kalau Allah lihat, dan Allah pasti lihat, Allah pasti datangkan balasannya. Balasan untuk kebaikanmu pasti lebih indah daripada senyum umi, lebih indah daripada kebanggaan ayah, lebih indah daripada pujian ustadzah, lebih indah daripada kekaguman teman-teman. Sebaliknya nak, kalau itu perbuatan jelek, meskipun gak ada yang lihat ya nak ya, tapi Allah pasti lihat nak. Mungkin umi nggak lihat, nggak bisa marah jewer kamu. Mungkin ayah nggak lihat, nggak bisa negor kamu. Ustadzah nggak lihat, nggak bisa memperingatkan kamu. Teman-teman nggak lihat, nggak bisa ngejek bully kamu. Tapi kalau Allah lihat, nak, pasti Allah akan balas, dan balasan Allah pasti adil. Kurikulum kedua. Kurikulum ketiga, ibadah. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Jadi kurikulum ketiga, ibadah. Makanya dulu saya bertanya-tanya, kenapa kok muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin? Kata Nabi SAW, perintahkan anakmu untuk sholat ketika umurnya 7 tahun. Kenapa kira-kira? Sebelum 7 diperintahkan apa, Cuk? Karena sebelum 7 kita punya kurikulum berat, yaitu tauhid dan muraqabatullah. Baru sesudah itu diperintahkan sholat. Kalau sejak kecil diajarin sholat, tetapi tauhid dan muraqabatullah nggak jalan, maka sholatnya akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Sholatnya tidak dihayati dengan tauhid, tidak dihayati dengan muraqabatullah.
tidak akan berdampak baik bagi masa depannya. Yang keempat, kurikulumnya akhlak, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Yang kelima, kurikulumnya adab, wa qasid fi masyika wa ghudud min sautik, inna ankaral aswati la sautul hamir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nah, sudah jam 2 kurang seperempat, katanya tadi cuma sampai jam 2, wallahu alam. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk berbincang sedikit. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, memang kita perlu menggali kembali seperti apa yang diajarkan Islam dalam soal adab. Jadi krisis besarnya umat pada hari ini menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas adalah the loss of adab. Kita kehilangan adab. Ini adab ini memang maknanya sangat dahsyat ya kalau kita pelajari kenapa kemudian civilization di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai peradaban. Dan kemudian keseharian yang sesuai dengan nilai-nilai agung itu disebut sebagai keadaban gitu ya. Yang berperadaban dan berkeadaban itu memang adab ini maknanya luar biasa. Tapi adab itu ikhwati fillah rahimakumullah terkait dengan pelurusan cara kita berpikir dan pelurusan cara kita berkomunikasi. Makanya adab di dalam istilah bahasa Arab terkait dengan bahasa. Fakultas adab di IAIN atau di UIN biasanya adalah fakultas sastra dan bahasa Arab, gitu ya. Jadi, karena adab itu bagaimana kemudian menetapkan kaidah-kaidah berbicara yang benar. Awalnya begitu. Coba untuk perhatikan, bangsa Arab itu dulu dikuasai oleh para penyair. Maka ketika hidup Anda dikuasai oleh para penyair, hidup Anda ini biasanya ukuran-ukurannya agak jungkir balik. Contoh, Quraisy itu ummi. Orang-orang yang memilih tidak membaca dan tidak menulis. Kenapa? Karena bisa membaca dan bisa menulis di dunia para penyair adalah kelemahan. Tahu maksudnya? Jadi orang yang pinter itu yang tidak membaca dan tidak menulis. Kalau membaca dan menulis berarti kurang pinter. Masuk akal nggak antum? Gini loh, kalau antum lihat pemandangan indah, langsung antum kemudian bisa menguntai syair. Banyak kalimat dari lisan antum kemudian keluar tanpa perlu bantuan alat tulis, antum cerdas. Tapi lihat pemandangan indah, kok antum terus pinjem kertas sama bolpen dong, ini pemandangannya indah sekali, aku mau bikin puisi. Nah, pinter apa enggak? Enggak pinter. Kalau ada orang menguntai puisi, langsung kita mau nanggapi, saya balas syairnya. Tek, kita langsung kemudian spontan bisa menguntai syair untuk membalas. Tapi, puisinya bagus sih, mau tak tanggapi, tak catat dulu bro, sebentar bro. Itulah gara-gara hidup dikuasai oleh para penyair. Maka orang Quraisy itu dulu menganggap orang yang baca tulis itu kalah pinter dari orang yang tidak baca tulis. Gitu. Jungkir balik, maka Al-Quranul Karim itu turun, salah satu hikmahnya adalah meluruskan tata berbahasanya orang Arab. Coba berabad-abad mereka itu peradabannya nggak diakui dunia, nggak dikenal dunia. Begitu ditertibkan berbahasanya oleh Al-Quranul Karim dengan adab Qurani, maka yang terjadi adalah perubahan. Saya tadi pagi lagi ngobrol, kita ini suka tidak tertib beristilah. Misalnya antum tahu bedanya bisa dengan racun apa? Apa bedanya bisa dengan racun? Ini kan tertib definisi ya. Apa bedanya bisa dengan racun? Bisa itu jangan kena darah, racun itu jangan dimasukkan mulut, itu intinya. Iya kan? Bisa itu kalau kena darah mematikan, tapi kalau diminum belum tentu. Contoh, bisa ular kobra itu Anda bisa cek di Purworejo, di Magelang itu yang banyak itu ya, bisa ular kobra ditampung di gelas, campur madu, campur jeruk nipis, diminum, jamu. Syaratnya satu, jangan kena darah, itu bisa. Tetapi kalau namanya racun itu jangan diminum. Tapi racun dioleskan ke kulit bahaya enggak? Enggak. Itu ya takrifnya, bisa racun. Maka Anda salah kalau menyebut racun ular. Itu bisa, bukan racun. Itu ya. Kemudian contoh lain, apa bedanya burung dengan unggas?
Mungkin ada yang berdefinisi, unggas nggak bisa terbang, burung bisa. Salah, definisinya bukan itu. Definisinya adalah burung itu begitu anaknya netas perlu bantuan induknya untuk makan. Unggas itu begitu netas bisa cari makan sendiri. Iya enggak? Itu definisinya. Maka merak termasuk apa? Burung apa unggas? Unggas, karena begitu netas dia bisa makan anaknya itu. Makan sendiri. Yang kasihan itu burung unta. Disebut burung padahal dia unggas, disebut unta padahal kakinya 2. Maka dia malu sekali. Sehingga kemudian apa yang sering dikerjakan burung unta? Kepalanya disembunyiin ke pasir. Antum perhatikan, burung unta sukanya ngapain? Saking malunya dijuluki burung padahal unggas, dijuluki unta padahal kakinya 2 gitu. Intermezzo ya. Jadi itulah adab. Mulanya dari situ, menertibkan cara berpikir, menertibkan cara kita menyampaikan sesuatu, sehingga kemudian di antara tertib itu adalah konsekuensinya, gitu ya. Ada ungkapan rasa yang ikut, ada zauq di situ, ada perasaan di situ. Ini guru, ini yang harus dihormati, ini yang harus dimuliakan karena dia memberikan pengetahuan kepada kita. Yang namanya mannequin challenge itu saya sejak dulu ngalami. Di mana? Di pesantren. Ketika kiai lewat, kita lagi main volley, kiai lewat, set, nggak bergerak kita. Mannequin challenge itu kuno di dunia pesantren, sering kita dulu. Jadi ketika kiai lewat, kita semua itu diem. Begitu nanti kiai sudah lewat, sudah tidak melihat kita, baru kita main lagi. Kita dulu kalau kiai masuk ke masjid dari rumah jalan, terus kita semua kan diem. Yang lagi mau jalan ke kamar mandi sudah nenteng ciduk, tahu ciduk? Gayung. Gayung isinya ada odol, tahu odol? Ada sabun, ada macam-macam, itu kan gayung. Kemudian kalungan, handuk, itu mau lari mau ke kamar mandi. Kiai lewat, set, berhenti. Nah, kiai jalan gitu ya ke masjid, kemudian dia masuk masjid, itu kita rebutan ngapain? Balik sandal. Kiai kan sandalnya madep ke masjid. Padahal nanti kalau mau keluar kan enaknya kalau sandalnya sudah madep keluar. Nah, kita itu balik sandal. Kalau sudah dibalik teman, kadang-kadang kita balik lagi gitu ya. Nyari berkah gitu kan. Kalau kiai mau ngajar, itu meja tempat ngajar di serambi masjid, mejanya kiai tempat ngajar itu, kita rebutan naruh sorban kita untuk jadi taplak di situ. Kalau sudah itu jadi tebel itu kadang-kadang kiai suka bercanda, ini kandel temen jadi ya gitu. Kan kiai saya itu suka bahasa Banyumasan gitu ya, kandel temen jadi ya nyong jadi kepengen turu kira jadi mau tidur aja gitu ya. Jadi kemudian kita tuh rebutan apa namanya, ngoser-ngoserkan minyak wangi di situ. Makanya kita paling seneng kalau sorban kita paling atas, pada rebutan dioser-oserin minyak wangi gitu. Seneng gitu. Ya itu adab, kita merasakan itulah adab, indah gitu ya. Dan saya merasakan adab itu tinggi sekali nilainya. Ada banyak hal yang tidak kita capai, hanya dengan transfer of knowledge kita menemukan adab di situ. Maka kadal adab sulusad din, kata para ulama dulu, adab itu hampir-hampir 2/3 agama. Adab itu kalau sudah kita niati sebagai sebuah hal gitu ya, maka insya Allah keliru pun jadi berkah. Saya termasuk santri yang mengalami keliru, tetapi saya niatkan untuk adab, maka saya mendapatkan manfaat. Suatu hari dipanggil kiai, Salim, dalam, masuk kok. Masuknya pakai kol-kolah. Itu berarti panggilan serius. Masuk kok, ya. Masuk. Ternyata disuruh nemenin makan sama kiai. Allahu yarham Kiai Muqtamid Khalil, guru saya yang tidak pernah terlupakan. Masuk. Diajak nemenin makan karena beliau mau makan, seluruh keluarga sudah makan, nggak ada yang nemenin gitu. Katanya sepi makan kok dewi. Ayo ikut makan gitu kan. Ikut makan, udah ngambil nasi dia ambilkan malah gitu waktu itu. Terus dipersilakan, ayo ambil lauknya gitu kan. Nah, di piring lauk itu ada makanan semacam semur. Kuahnya hitam kental gitu ya. Dan ada 2 irisan di situ. Yang satu kecil, yang satu besar. Demi takdim kepada guru, adab kepada guru, saya karena disuruh-suruh ngambil duluan, saya ngambil yang kecil.
biar yang besar untuk Pak Kiai, kan gitu. Ternyata yang kecil itu daging, yang besar itu terong. Itu salah saya itu. Waduh, saya baru sadar ketika Pak Kiai itu nyendok, itu yang besar itu dibelah, loh kok ada galur-galur bijinya itu terong ini gitu kan. Punya saya daging padahal gitu. Waduh, salah ini. Tapi saya mendapatkan komentar yang menarik dari Kiai waktu itu, beliau mengatakan apa? Masya Allah, Dinding Salim ampuh temen ya, mangane daging kayak bule kata dia. Dinding Salim ampuh temen ya, di Salim hebat betul ya, makanya daging kayak bule. Bukan siarap keliling dunia apa ya gitu ya? Apakah besok mau keliling dunia apa ya gitu ya? Itu ucapan beliau saat itu. 3 tahun lalu saat pertama kali saya safari dakwah di Amerika Serikat di 11 kota selama 21 hari, saya nangis ingat doa itu. Karena itu adalah benua kelima yang saya injak-injak. Adab. Saya selalu yakin adab itu selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anugerah bagi seseorang, bukan cuma ketika adab itu dia terapkan, tetapi Allah membalas dengan kebaikan-kebaikan yang besar. Maka kita mungkin perlu membiasakan anak-anak kita adab. Kalau anak kita orang Jawa, adab-adabnya orang Jawa perlu kita kenalkan. Nek lewat di depan orang yang sepuh, munduk wahfid janahak, itu kan bahasa Arab itu ya. Gini, sayapmu dirundukkan gitu kan, turun nyun sewu derek langkung gitu kan. Perlu anak-anak kita tahu begitu. Kalau adab itu karena memang tidak universal ya. Sopan di Arab belum tentu sopan di Jawa, sopan di Amerika belum tentu sopan di India, kan itu penting. Makanya kadang-kadang kita perlu saling pengertian. Makanya saya pernah menyampaikan pada seorang syekh yang waktu itu di Jogokarian jadi imam Ramadan, dia tuh hari pertama sudah komplain marah-marah. Salim, orang sini ini harus diluruskan tauhidnya. Astagfirullah. Salah apa orang sini sih? Sini ini suka merunduk-runduk, nyium tangan saya. Nggak bener itu namanya ubudiyah, nggak boleh itu. Ubudiyah gimana sih? Itu tanda ta'abudiyah, itu tanda apa namanya? Mengagungkan sampai menyembah, bahaya itu, nggak boleh itu, syirik itu. Saya tanya, mosok? Enggak sih, itu takzim, dan mereka tidak pernah menganggap syekh itu sebagai sesembahan. Tapi itu takzimnya berlebihan. Yo enggak toh, masuk berlebihan gitu aja. Kalau saya rukuk, sujud sama sampean, marah boleh saya. Kalau ini jangan dimarahi. Loh, memangnya seperti itu lazim? Lazim. Memang yang namanya adab itu kan beda-beda. Memangnya saya pikir saya tidak geli lihat orang Arab itu kalau beradab. Geli gimana? Lah iya, orang Arab itu kalau akrab, salaman, cium pipi kanan, pipi kiri, terus ngobrol berdua pegang-pegangan jenggot. Geli sih saya tuh lihatnya. Cowok 2 orang gagah-gagah semua pegang-pegangan jenggot. Emang kita nggak geli? Geli. Apalagi lihat orang Emirat habis salaman gitu, tangan dilingkarkan ke masing-masing pundak kan, hidung sentuhkan hidung gini-gini kan, lebih geli lagi saya. Jadi kalau antum geli karena kami nyium tangan, wajar, saya enggak kemudian nyalahkan antum. Tapi itu di sini lazim, itu takdim, dan ada dalilnya kok. Akhirnya kemudian kan kita bahas itu di banyak tempat ada dalilnya, dan Syekh Utsaimin juga sudah menjelaskan mencium tangan bahkan mencium kaki di dalam sirah didapati riwayat yang menunjukkan penghormatan semacam itu diperbolehkan dalam batas-batas yang wajar pada orang-orang yang berhak. Misalnya seorang ibu, antum cium lututnya ibu, bagus. Telapak kaki sih nggak usah sih. Soalnya di bawah telapak kaki ada surganya gitu. Bagus saja. Cium tangan kepada guru, why not gitu. Meskipun guru yang baik tidak suka tangannya dicium. Itu gitu kaidah. Tapi tidak masalah. Bahkan dulu serem. Di dalam kitabnya Imam Ad-Dahabi, Syiaru A'lamin Nubala, ada riwayat Imam Muslim ketika ketemu Imam Al-Bukhari berkata, wahai imamnya ahli hadis, wahai dokternya
hadis, izinkan aku mencium kakimu. Nah, gitu kan? Izinkan aku mencium kakimu. Jadi Imam Muslim ketika ketemu Imam Bukhari itu pengennya nyium kaki. Ada lagi yang riwayat yang lain, ada yang lebih geli juga, antum bisa tahu. Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi ketika ketemu Abu Dawud As-Sijistani, Imam Abu Dawud ini istimewa. Kenapa? Ketika meriwayatkan hadis, beliau selalu memilih hadis yang belum diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan memiliki tema-tema yang spesial, yang khas, yang bagus, gitu. Dan keistimewaan lagi Imam Abu Dawud, suaranya merdu indah. Nek baca hadis itu tidak datar, pakai nada. Itu Imam Abu Dawud. Makanya ketika ketemu, orang ada yang berkomentar, besi dilunakkan kepada Nabi Dawud sebagaimana hadis dilunakkan untuk Abu Dawud, gitu. Nah, Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi ketika ketemu Imam Abu Dawud, apa yang dikatakan? Wahai Abu Dawud, tunjukkan kepada kami lisanmu yang biasa kau pakai untuk menjelaskan, membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Lalu Imam Abu Dawud melet. Nah, ketika Imam Abu Dawud melet inilah Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi mencium lisannya Imam Abu Dawud. Ini taklim, pemuliaan. Kan kalau kita tidak tahu latar belakang kan geli juga. Lihat ada cowok nyium lidah cowok lain gitu kan. Tetapi ini ada konteksnya gitu kan. Ini ada konteksnya dalam kondisi adab. Jadi kita sudahlah bangga dengan nyium tangan gitu ya. Sebagai adab di antara kita, kebaikan-kebaikan yang kemudian kita tebarkan, sopan sama orang tua dan sebagainya. Ini baik gitu ya, adab yang perlu kita kenalkan. Kok sudah jam 2 lebih ya? Yang kedua, bagaimana kita mensiasati faktor lingkungan yang ada di sekitar kita agar keluarga kita ini tetap aman. Yang pertama, kalau memungkinkan memang pilih lingkungan yang baik. Maka dalam bahasa Arab ada ucapan al-jar qoblad dar was-sadiq qoblas safar. Yang lebih penting itu memilih tetangga sebelum memilih rumah. Memilih teman perjalanan sebelum memilih mau ke mana. Itu lebih penting. Al-jar qoblad dar. Kalau kita bisa mensurvei, oh lingkungan di sana baik untuk pertumbuhan anak-anak kita, baik, suportif terhadap kebaikan-kebaikan anak kita. Kalau mampu, ambil. Gitu ya. Wah, harganya lebih mahal. Oh, biasanya begitu. Lingkungan baik, harga tanahnya lebih mahal, sepadan dong gitu kan, sepadan. Jogokaryan itu udah bikin pusing itu, nggak tahu sejak kapan naiknya. Kemarin sebelah saya itu jual tanah kosong, belum ada apa-apanya. Kayaknya dulu itu saya nggak membayangkan bakalan begitu Jogokaryan itu. Jalan rumah saya itu kan jalan Cuwiri, mobil itu kalau mau simpangan harus salah satu berhenti dulu. Maksudnya jalannya sempit masuk gitu ya. Nah, sebelah rumah saya itu dijual tanah doangnya itu sekarang sudah 6 juta per meter. Enggak terbayangkan beberapa tahun yang lalu kok kayak begini ya, mahal gitu ya. Maka di Jogja ini memang subhanallah, makan murah, ahlan wa sahlan. Pakaian murah, apalagi mau keliling di Beringharjo, nawar lagi gitu. Makan pakaian murah insya Allah, yang mahal hunian. Yang mahal hunian. Nah itu pertama, pilih tetangga sebelum memilih rumah. Di Bintaro, Masya Allah, banyak orang soleh. Alah, begitu. Oh, Masya Allah, di sini. Nah, itu milih tetangga sebelum memilih rumah. Yang kedua, gitu ya, membiasakan anak kita ini memiliki regulasi sendiri dengan kesepakatan-kesepakatan antara kita dengan mereka. Jadi, mau kemana main? Nah, aturan main. 1, 2, 3 sepakat. Kalau nggak sepakat, belum boleh. Nanti kita bahas lagi aturannya ya. Sepakati. Jadi kadang orang tua itu kan reaktif. Dalam arti anaknya sudah melanggar baru dimarahi. Nah, anaknya sudah melanggar karena terpengaruh anak tetangga misalnya baru dimarahi. Enggak, kita harus punya aturan dulu sendiri. Kita terangkan. Jelaskan. Kenapa ini nggak boleh, kenapa ini boleh. Insya Allah itu yang mendidik mereka. Jadi ya goal pertamanya bukan bahwa anak kita pasti akan selalu mentaati apa yang menjadi aturan, tetapi mereka dikenalkan bahwa ada aturan, ada pelanggaran, ada konsekuensi. Gitu. Itu yang penting. Orang tua kadang begitu. Taunya memarahi, maka kesimpulan anak cuma bapakku galak, gitu kan. Tidak ada pelajaran yang diambil. Misalnya diajak pengajian, nggak ditawarin, langsung ditarik aja, yuk pengajian yuk, gitu ya.
Terus anaknya bikin onar di pengajian gitu ya. Terus minta pulang dan sebagainya, terus bapaknya cuma marah. Ini enggak bisa jadi pelajaran. Tapi coba, nak, ini mau pengajian, mau ikut apa enggak? Pengajiannya insya Allah 3 jam. Dia di sana kalau ikut nanti nggak boleh ngajak-ngajak pulang sebelum selesai. Terus di sana nggak boleh lari-larian di depan karena banyak kamera, banyak kabel, banyak sound system, itu ya. Nanti kalau ketabrak rusak, nanti kita nggak harus ganti. Terus ini. Nah, aturan ini kemudian disepakati. Sepakat, ikut, oke, salaman. Nanti kalau dia ikut lalu melanggar, kita bisa marah. Nah, marah kita karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Anak tidak akan kemudian menyimpulkan bahwa kita galak, tapi anak akan menyimpulkan bapakku disiplin, dia menegakkan aturan. Respect hashtagnya. Tapi kalau kemudian tahu-tahu cuma marah, maka yang akan jadi kesimpulan anak adalah cuma bapakku galak. Itu aja. Oke ya. Jadi pertama, usahakan punya lingkungan baik. 2, punya rules. Biasakan keluarga itu ada rules, ada aturan yang kita sepakati bersama. Yang ketiga, ya ikhtiarnya carikan teman-teman pergaulan yang baik. Nek temennya nggak bisa ada di rumahnya, ya carikan lokasi-lokasi yang bisa ada tempat bertemu yang baik gitu ya. Di tempat ngaji, tempat tahfidz, di tempat playgroup, di tempat, carikan yang terbaik yang bisa mempengaruhi dia lebih banyak daripada lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang berikutnya itu justru yang terpenting, ini doa, jangan pernah lepas. Karena bukan kita yang bisa ngawasi anak kita sepenuhnya, Allah. Karena bukan kita yang bisa jaga anak kita sepenuhnya, Allah. Tiap mau pergi doain, oh itu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammati wa min kulli alammah. Tiap mau kemana-mana kasih pesan, kasih nasihat, tiap mau, dan seterusnya. Ini yang kita lakukan. Yang ketiga, ini pertanyaannya berat, pakai intensitas dan stabilitas soalnya. Semua orang itu imannya naik dan turun, bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka di situ memang ada dampak yang sering berkepanjangan. Orang punya iman, imannya kuat, dia menggerakkan untuk beramal soleh. Amal soleh makin meningkatkan keimanan, terus gitu ya. Tetapi ada kadang-kadang kita bermaksiat, maka imannya berkurang. Karena iman melemah, kita makin bermaksiat. Sedangkan maksiat semakin melemahkan iman. Lemah, makin gitu. Ini repot memang gitu ya. Maka pertama-tama tips dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Pertama-tama bertakwalah kepada Allah sebagai komitmen pribadi. Punyailah goal pribadi kita. Surganya mau di bagian mana? Matinya mau cara kayak apa? Gitu kan? Terus breakdown menjadi tujuan-tujuan hidup kita. Nanti begini, nanti begini. Programkan amal-amal soleh kita. Bulan ini harus mencapai target khatam berapa kali baca tilawahnya, Qur'annya. Kemudian minimal dalam sebulan ini tahajud berapa persen dari malam-malam kita. Minimal dalam bulan ini, itu memang kita harus programkan. Kalau tidak diprogramkan, memang kita itu kalau ngalir saja ikut aliran syaitan gitu ya. Bahayanya di situ. Makanya kita harus program. Dalam amal-amal soleh, layak kita punya program. Yang berikutnya, wa kunu ma'as shadiqin, milikilah teman-teman yang benar. Gitu ya. Milikilah orang-orang yang soleh. Memang kadang-kadang teman yang benar itu lebih nyebelin dari teman yang tidak benar. Ya sabar ya. Gitu kan. Nah, teman yang benar itu suka rese, gitu kan. Kalau teman yang tidak benar, kita bermaksiat, dia diem aja. Bahkan mendukung, bahkan bergabung, bahkan menawarkan alternatif yang lebih rusak gitu ya. Itu kalau teman tidak benar kan begitu. Tapi kalau teman yang benar itu rese, suka mencampuri urusan kita, nasihatin tanpa diminta, gitu. Makanya ini sabar sedikit gitu kan. Dikiranya teman yang benar itu asyik, enggak tentu. Teman yang benar memang sering tidak asik, ya siap-siap. Tapi insya Allah ada sisi asiknya. Insya Allah ada sisi asiknya. Yang keempat, tak kuasa. Iya, adhaful iman itu kalau kemudian kita diam. Tapi diam yang bagaimana? Kalau diam kita satu tidak ridha, yang kedua kita melakukan satu ikhtiar, maka insya Allah kita terselamatkan dari lemahnya iman. Ikhtiarnya apa? Oh, ini kok pada ngumpul-ngumpul pacaran dan macam-macam di saat-saat seperti ini. Saya mau bikin nonton bareng film misalnya gitu ya. Film apa ya? Tausiah Cinta gitu ya. Saya mau bikin nonton bareng film Azab Kubur. Ya,
orang itu kan kadang-kadang melakukan hal tertentu karena tidak ada alternatif yang mereka rasa lebih baik. Nah, bagaimana meyakinkan mereka bahwa nonton bareng itu lebih baik daripada pacaran? Itu yang susah. Tapi kita ada ikhtiar, kita kemudian join dengan orang-orang soleh yang lain untuk bikin program-program yang asik. Ya. Pengajian remaja itu kan kalau bisa judulnya jangan pengajian gitu kan, makan rujak bareng gitu kan misalnya gitu ya, goes bareng, apa misalnya futsal bareng. Kalau yang cowok diajak futsal terus sama kita, insya Allah kalau pacaran capek dia. Gitu. Terus apa gitu ya, lomba game online remaja masjid gitu kan, misalnya gitu kan. Ya enggak apa-apa gitu ya. Joko Karyan itu kemarin bikin lomba game online remaja masjid se-DIY gitu kan. Penting ya seperti itu, insya Allah. Bagaimana caranya mengingatkan orang tua yang jarang ibadah? Pak, ingat Pak, ibadah Pak, gitu kan. Yang ingatkannya gitu saja. Padahal dia menginginkan anaknya ahli ibadah. Oh, bagus, sudah ingin. Nah, sudah ingin anaknya ahli ibadah. Bagus. Tinggal kemudian bagaimana orang tuanya diberi hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya ya, misalnya ada bacaan tentang bagaimana peran orang tua di dalam kesolehan anaknya. Cerita biografi orang tuanya para ulama gitu ya. Yang begitu-begitu kan insya Allah dapat kena. Ya, mengingatkan tidak harus langsung. Cari orang yang didengar oleh yang bersangkutan. Kalau kita merasa terlalu mudah menasihati, kamu siapa? Gitu kan. Saya sedang memulai dakwah di lingkungan yang sangat peka terhadap sopo siro sopo ingsun. Nah, itu di Ndoro-ndoro keraton kan, sopo siro sopo ingsun, siapa kamu siapa saya, itu penting gitu ya. Nah, memulai dakwah di dunia seperti itu ternyata tidak mudah, tapi Masya Allah kalau sudah mereka mau mendengar gitu ya, luar biasa, banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan ya, sopo siro sopo ingsun. Insya Allah demikian. Cukup ya. Baik, siap. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu